Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak, kita bertemu lagi pada kesempatan kali ini. Semuanya semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, kita pada kesempatan kali ini akan belajar tentang matematika, dan pada pertemuan yang pertama kita akan membahas bilangan bulat. Nah, mari kita ikuti bersama. Nah, bilangan bulat. Apa yang dimaksud dengan bilangan bulat? Nah, sudah tahu belum? Nah, sudah ya. Nah, karena di kelas 4 maupun kelas 5 juga sudah dijelaskan sedikit. Nah, bilangan bulat itu adalah bilangan yang tidak memiliki pecahan atau desimal. Jadi bilangan bulat itu tidak memiliki pecahan ataupun desimal. Nah, contoh misalkan begini. Contoh pecahan 1/2. Nah, karena 1/2 ini merupakan pecahan sehingga bukan disebut bilangan bulat. Yang kedua 0,5. 0,5 ini adalah bilangan desimal. Bilangan desimal itu juga tidak termasuk bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu yang mana? Misalkan ini 5. 5 ini adalah bilangan bulat. Karena 5 itu bukan pecahan ataupun bukan desimal, gitu ya. Nah, ini. Nah, sebenarnya bilangan bulat, nah, apa saja sih bilangan bulat? Bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan positif, kemudian 0, dan bilangan negatif. Nah, gitu ya. Dulu kita sudah pernah mempelajari tentang bilangan asli ataupun bilangan cacah. Masih ingat? Nah, coba nanti kalau lupa kita ingat-ingat. Nah, bilangan bulat itu bilangan yang terdiri dari bilangan positif, bilangan 0, dan bilangan negatif. Nah, untuk lebih jelasnya, ini kita wujudkan dalam bentuk garis bilangan. Nah, contohnya ini. Garis bilangan. Nah, misalkan, garis bilangannya adalah garis yang lurus yang nanti berisi titik-titik dengan jarak yang sama, dan disitulah nanti melambangkan bilangan. Nah, bisa bilangan itu urut dari 1, 2, 3, atau bisa bilangan itu loncat. Nah, misalkan 2, 4, 6, dan seterusnya. Nah, garis bilangan pada bilangan positif, nah, di tengah-tengah ini adalah nilainya 0. Paham ya? Nah, 0 ini berada di tengah. Nah, kemudian yang di sisi kanan ini adalah bilangan positif. Nah, yang di sisi kanan ini ada bilangan positif. Contohnya, misalkan kita urutkan dari yang kecil aja ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini adalah bilangan positif. Kemudian yang di sisi kiri dari 0 ya. Ini contoh. Nah, ini sama. Kalau di sini 1, 2, 3, 4, 5, di sini juga 1, 2, 3,
4, 5. Namun karena berada di sisi sebelah kiri, ini disebut bilangan negatif. Maka di sini angkanya juga dikasih tanda negatif. Maka dibaca negatif 1, ini negatif 2, ini negatif 3, negatif 4, dan negatif 5. Nah ini ya, ini berarti bilangan bulat, tengahnya 0, yang ada di sebelah kanan 0 itu disebut bilangan positif, yang ada di sebelah kiri 0 itu disebut dengan bilangan negatif. Nah gitu ya. Nah bilangan positif dari 1, 2, 3, 4, 5, nah ini bisa juga disebut sebagai bilangan asli. Jadi bilangan positif ya, itu nama lainnya juga disebut bilangan asli. Sedangkan gabungan dari 0 dan bilangan positif ini disebut dengan bilangan cacah. Nah, sudah ingat sekarang? Ini adalah bilangan cacah. Jadi bilangan asli. Oh, coba sebutkan bilangan asli. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Kalau bilangan cacah 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Oke, paham ya? Nah, ini sekarang kita lanjutkan. Lambang ataupun nanti menulisnya. Lambang bilangan positif. Lambang bilangan bulat. Nah, lambang bilangan bulat itu ya ditulis angkanya karena lambang, misalnya 10. Nah, ini dibaca 10. Negatif 5 dibaca negatif 5. 0 ya dibaca 0. Nah ini adalah lambangnya, ini 10, negatif 5, 0. Nah ini adalah membacanya. Nah gitu ya. Nah sekarang penggunaan Nah penggunaan bilangan bulat di dalam kehidupan kita. Nah misalkan contoh begini, Pak Amin punya contoh ya. Amin ya, saya sendiri gitu ya. Amin berjalan ke kanan sebanyak 5 langkah. Kita tuliskan Amin berjalan ke kanan 5 langkah. Kemudian berjalan ke kiri 3 langkah. Nah, bagaimana kalau ini dituliskan dalam kalimat matematika? Nah, maka ini akan lebih mudah kalau itu kita bantukan di dalam garis bilangan ya. Nah, contohnya seperti ini tadi. Nah, ini maaf, ini tidak pakai penggaris ya anak-anak ya. Nah, kalau kita menggaris nanti pakai penggaris biar urut. Nah, tadi di tengahnya apa? 0. Misalnya begini. Ya. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Tapi di sini negatif ya. 2, 3, 4 dan negatif 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dari contoh ini Amin berjalan ke kanan 5 langkah. Nah, sampai di sini dulu. Nah, kemudian kita lihat di sini. Nah, maka awal sebelum berjalan itu ada di titik 0. Nah, maka Amin di sini. Amin di sini. Nah, berjalan ke kanan mana? Berarti arahnya positif. Nah, ke kanan berarti sebanyak 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, maka berhenti di sini. Itu ya awalnya. Nah, kemudian
perhatikan. Kemudian berjalan ke kiri, berarti balik ya, balik ke kiri. Nah, berapa langkah? 3 langkah. Dihitung dari angka 5. 5 belum dihitung ya. 1 2 3. Nah, maka berhenti di mana? Di angka 2. Kalau dituliskan berarti tadi 5 ya, kemudian karena berjalan ke kiri. Nah, nanti ini kita pahami ya, ini contoh dulu. Nanti kenapa kok ini jadi tambah, kenapa kok jadi kurang. Nah, nanti pertemuan selanjutnya saya jelaskan tentang operasi hitung di bilangan bulat. Nah, ini contoh berarti 5 dikurangi 3 dan akhirnya berapa? 2. Nah, gitu ya anak-anak ya. Sudah paham belum? Sudah? Oke. Nah, gitu. Yuk kita lanjutkan. Sebentar, dihapus dulu ya. Nah, dihapus dulu. Nah, ini tadi tentang penggunaan. Nah, contoh lain juga banyak. Misalkan di suatu negara di Eropa itu kan ada musim panas, ada musim dingin gitu ya. Nah, ketika di musim dingin, maka suhu itu ya turun ya. Turun misalkan sampai di berapa derajat misalkan. Nah, nanti ketika di musim panas suhunya juga akan naik. Nah, itu nanti juga kalau dilambangkan dalam bentuk kalimat matematika nanti juga berbeda. Nah, itu akan mudah nanti kalau di dalam garis bilangan. Nah, misalkan atau contoh lain lagi, misalkan di dalam freezer ya, di dalam freezer itu suhunya bisa minus misalkan ya, minus 3 derajat misalkan. Di luar, di suhu di ruangan itu misalkan 32 derajat. Nah, itu kan nanti berbeda ya. Nah, oke, nanti lebih jelasnya kita lanjutkan. Oke, sekarang adalah perbandingan bilangan bulat. Nah, ingat tadi di garis bilangan. Nah, ini ya, saya ulangi lagi. 0 1 2 3 4 ya. Angka yang berada di sebelah kanan itu maka nilainya lebih besar. Yang berada di sebelah kiri itu nilainya lebih kecil. Maka negatif ya, negatif itu berarti nilainya lebih kecil daripada bilangan positif. Kalau yang bilangan negatif semakin ke kiri itu nilainya semakin kecil ya. Misalkan ini negatif 1 sampai negatif 100. Nah, maka itu lebih kecil negatif 100 itu. Nah, kalau yang di sebelah kanan itu nilainya semakin besar ya, 1 2 3 itu nanti semakin besar. Kalau sampai 100 berarti lebih besar lagi. Nah, gitu ya. Nah, kalau di dalam penggunaan perbandingan, nah kita lihat misalkan contoh negatif 1 dengan 4 misalkan. Nah, kita lihat negatif 1 dan 4. Kita lihat negatif 1 berada di mana? Lihat patokannya 0. Nah, negatif 1. Oh, di sini negatif 1. Nah, coba kita titik di sini. Kemudian 4 berada di sebelah kanannya dari 1. Maka 4 kan lebih besar. Nah, maka kami membacanya dari sisi sini ya, tetap dari negatif 1. Maka negatif 1 itu kurang dari 4 ya, negatif 1 kurang dari 4. Nah, gitu. Nah, tanda contoh lain. Nah, contoh lain misalkan ini negatif sama positif. Kalau misalkan begini, 2 dan 6, 4 aja lah karena yang di sini ada 4. 2 dan 4 sama-sama positif. Ya. Lihat nanti posisinya. 2 di mana 2? 2 di sini. 4 di sini.
maka yang 2 itu kan di sebelah kiri. Nah, berarti 2 itu juga kurang dari 4. Begitu ya, mudah kan? Nah gitu. Nah kita ingat tanda perbandingan. Nah tanda perbandingan tadi, nah ini biasanya begini, tanda perbandingan. Yang pertama ini untuk lebih mudahnya, nah maka kita kasih garis tegak lurus ya. Nah ini apa? Oh jadi huruf K, berarti kurang. Nah maka bilangan yang di sini berarti kurang dari bilangan yang ada di sini, gitu ya, di sebelah kanan. Nah kemudian yang kedua, tandanya kan begini. Untuk memudahkannya sama, kita garis tegak lurus. Nah maka jadi huruf apa ini? Nah ini B. Nah diganti besar. Nah maka bilangan yang nah misalkan kalau di sini berarti kalau tandanya begini, berarti misalkan 2 tadi, 2 dengan negatif 1, maka 2 lebih besar dari negatif 1, gitu ya. Oke, bisa dipahami anak-anak? Ya, saya rasa itu dulu. Insya Allah nanti kita lanjutkan tentang operasi hitung bilangan bulat, gitu ya. Oh iya, maaf, ada satu yang kelupaan. Misalkan mengurutkan. Nah mengurutkan tadi, mengurutkan lihat dari posisi bilangan, mengurutkan bilangan bulat. Nah misalkan ada negatif 2, 3, 4, kemudian negatif 5,